Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali dapat melanjutkan pengajian kita mengenai fikih salat. Tema hari ini adalah masih melanjutkan tentang fardu salat. Fardu salat. Fardu salat itu ialah yang pertama ada niat, yang kedua ada takbiratul ihram, yang ketiga qiyam. Apa arti qiyam? Berdiri. Yang ketiga qiyam atau berdiri. Yang keempat membaca Al-Fatihah. Yang kelima ruku'. Yang keenam i'tidal. Ketujuh sujud. Kedelapan tasyahud. 9 tumaninah dan 10 salam. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas fardu yang pertama. Fardu yang pertama adalah niat. Sudah dijelaskan pada pertemuan yang silam. Bahkan fardu yang kedua, takbiratul ihram, sebahagian dari takbiratul ihram telah kita jelaskan di pekan yang silam. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan memperdalam pembahasan takbiratul ihram. Kita akan memperdalam pembahasan takbiratul ihram. Baik. Takbiratul ihram, takbiratul ihram ialah takbir pembuka. Dikatakan ihram karena menjadikan semua perkataan dan perbuatan menjadi haram, kecuali hanya yang berkaitan dengan salat. Sudah dijelaskan kemarin seperti kita memakai pakaian ihram. Ketika kita memakai pakaian ihram, maka ada beberapa hal menjadi haram. Apa di antaranya? Kalau sudah pakai ihram, maka haram beberapa hal. Di antaranya memakai wangi-wangian. Itu haram ketika ihram. Yang kedua, di antaranya orang yang berihram, haram bagi orang yang berihram berhubungan dengan suami istri. Suami istri berhubungan menjadi haram sebab ihram. Dan beberapa larangan-larangan ihram lainnya bagi laki-laki, salah satunya adalah tidak boleh memakai
kaos kaki misalnya, atau sarung tangan misalnya yang sifatnya dijahit. Nah, ini larangan-larangan ini dilarang sebab kita berihram. Jadi makna dari ihram itu adalah pengharaman. Ada hal-hal yang diharamkan sebab ihram itu. Nah, di dalam sholat ada pengharaman yang terjadi setelah kita melakukan takbir. Setelah kita takbir yang mana? Takbir yang pertama kali. Takbir ketika kita masuk ke dalam salat. Takbir tersebutlah disebut takbir ihram atau takbiratul ihram, takbir yang menyebabkan adanya pengharaman kecuali yang berkaitan dengan salat. Hal ini berdasarkan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Miftahus salatit tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim." Kunci salat itu adalah bersuci. Pengharamannya yaitu ketika mengucapkan takbir. Mengucapkan takbir saat pertama kali terucap takbir ketika salat muncul pengharaman. Dan penghalalannya, tahliluha, penghalalannya adalah memberikan salam. Kalau kita memberikan salam, assalamualaikum, maka menjadi halal kembali semua perbuatan dan perkataan yang ingin kita ucapkan selama baik. Nah, setelah itu hal yang penting diperhatikan adalah ketika takbir dalam sholat hanya boleh menggunakan lafaz Allahu Akbar dan tidak boleh dengan lafaz yang lain seperti Allahur Rahman, tidak boleh, Allahur Rahim, tidak boleh, Allahu A'lam, tidak boleh, Allahu A'la, tidak boleh. Jadi tidak boleh lafaz yang lain kecuali lafaz takbir Allahu Akbar. Hal ini berdasarkan dari hadis Nabi dari riwayat Abu Humaid radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri hendak menegakkan salat, beliau tegak lurus dan mengangkat kedua belah tangannya lalu mengucapkan Allahu Akbar. Mengangkat kedua belah tangan lalu mengucapkan Allahu Akbar. Maka ucapannya hanya boleh Allahu Akbar. Kemudian Ali radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri hendak menegakkan salat, beliau mengucapkan Allahu Akbar. Nah, ini dalilnya bahwa tidak boleh diganti dengan kalimat lain, hanya boleh Allahu Akbar. Nah, sekarang apa hukum mengangkat tangan dalam takbiratul ihram? Ya. Takbir itu perbuatan lisan atau anggota tubuh atau perbuatan jasmani? Lisan. Takbir itu lisan saja. Allahu Akbar, lisan. Seandainya tidak disertakan dengan jasmani kita, tidak mengangkat tangan, itu secara hukum fiqih hukumnya sah. Hukumnya sah. Nanti kita akan lihat apa fungsinya pengetahuan ini diketahui. Kenapa sih kita harus membedakan ini wajib atau rukun, ini sunnah? Karena akan ada beberapa kejadian yang membutuhkan untuk jawaban itu. Jadi kalau kita sudah tahu ini fardu atau rukun dan ini sunnah, maka kita akan bisa menerima jawaban dari kejadian-kejadian yang khusus nanti. Ada kejadian khusus A, kejadian khusus B. Nanti kita bahas di bagian akhir. Ya, jadi mengangkat tangan itu hukumnya apa? Sunnah. Jadi kalau sunnah artinya jika ditinggalkan sholatnya tetap sah, itu patokannya. Bukan berarti kalau Anda bilang sunnah udah gak usah angkat tangan, bukan begitu.
Tetap angkat tangan karena Nabi mengangkat tangan seperti hadis Muslim di atas hadis Ali radhiyallahu anhu, Nabi mengangkat tangan kemudian mengucapkan takbir. Jadi tetap saja kita tetap mengangkat tangan, cuman kita perlu tahu ini mengangkat tangan pada takbiratul ihram wajib atau tidak, itu aja. Ya, jawabannya tidak wajib. Ya, tidak wajib. Disebutkan di sini oleh Al-Imam An-Nawawi, bukan hanya Imam Nawawi. Imam An-Nawawi ini mazhabnya Syafi'i, bukan hanya beliau yang bermadzhab Syafi'i, tapi seluruh para ulama itu sepakat mengatakan bahwa mengangkat tangan saat takbiratul ihram hukumnya sunnah. Jadi kalau kita masuk salat kemudian kita langsung mengatakan Allahu Akbar dari bawah langsung ke dada seperti ini, Allahu Akbar, ini sah atau tidak? Sah. Kalau kita sambil angkat tangan Allahu Akbar, sah atau tidak? Lebih bagus lagi, itu sempurna. Itu sempurna. Kalau kita angkat tangan sempurna, kalau kita langsung memeluk ke dalam, mendekap ke dada kita atau ke perut kita, maka itu hukumnya sah. Kemudian ada namanya takbir intiqal, takbir perpindahan. Ada takbir ihram, ada takbir perpindahan. Apa bedanya? Bedanya takbiratul ihram adalah takbir yang pertama kali kita ucapkan ketika hendak masuk ke dalam salat. Setelah kita berada di dalam salat, kita mengucapkan takbir, itu namanya takbir al-intiqal. Intiqal itu artinya pindah, bergerak, berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Nah, takbir intiqal ini juga hukumnya sunnah. Sunnah. Jadi kalau seorang sholat sendiri di rumah, kemudian dia gerak-gerak aja, tidak mengucapkan takbir, apa hukumnya? Takbir ihram harus. Kalau takbir ihram, takbiratul ihram hukumnya harus diucapkan. Karena kalau nggak diucapkan kita nggak tahu. Kita tidak tahu ini orang lagi udah masuk sholat atau belum. Jadi kalau takbiratul ihram harus diucapkan. Adapun takbir yang lain, intiqal, itu hukumnya sunnah. Mengangkat tangannya juga sunnah. Pada takbir intiqal, ketika kita dari berdiri, kita ingin ruku, Allahu Akbar, kita ingin sami Allahu liman hamidah, kita angkat tangan boleh, kemudian kita tidak angkat tangan juga boleh, langsung berdiri boleh. Termasuk pengucapan takbirnya itu sunnah juga dalam takbir intiqal. Ya, kalau ada imam yang membaca sami Allahu liman hamidah dari ruku kemana itu? Ya, tidak, kemudian lupa. Akhirnya yang dibaca apa? Allahu Akbar. Dari ruku ke i'tidal, ke berdiri, bacanya Allahu Akbar. Itu tidak mempengaruhi salat sama sekali. Sebab sunnah, udah gitu, yang tegas. Termasuk salat Id. Saya pernah imam salat Id lupa di sini. Salat Id takbirnya yang wajib yang mana? Yang pertama disebut takbir apa? Ihram. Takbiratul ihram. Setelah takbir yang pertama disunnahkan takbir berapa kali? 7. Nah, yang 7 ini adalah sunnah. Baik takbirnya itu sunnah, termasuk juga mengangkat tangannya sunnah. Maka apabila ada imam yang kurang takbirnya, salatnya sah. Ada imam yang berlebih takbirnya, salatnya sah. Ada imam yang lupa semua takbirnya, salatnya saya pernah di sini. Ya, di sini rakaat pertama apa kedua itu lupa. Ya. Jadi
terlupa seperti itu mungkin terjadi dan sudah pernah terjadi. Nah, itu secara hukum sah. Memang boleh boleh dibahas. Itu tadi imamnya tidak takbiratul ihram, boleh dibahas. Tidak apa-apa. Bukan, kok tidak tidak takbir sunnah. Salat Id tidak takbir sunnah. Gak apa-apa disampaikan. Oh iya, kenapa? Terlupa. Baik, sengaja. Kalau sengaja jangan sengaja. Kalau terlupa tidak apa-apa, salat tetap sah. Kemudian, termasuk salat Id sendiri. Boleh nggak salat Id sendiri? Salat Id hukumnya sunnahnya berjamaah. Tapi bisa saja seseorang itu safar, sakit, ya, tidak bisa ke masjid. Ulama masih membolehkan salat Id sendiri. Dalam keadaan tidak mungkin berjamaah, boleh sendiri. Nah, ketika dia sendiri, dia boleh itu salat Id sama kayak salat duha, boleh Pak. Tidak pakai takbir. Yang 5 dan 7 boleh seperti itu. Karena hukum takbirnya namanya sunnah. Itu aja patokannya. Kenapa kok boleh? Karena takbirnya sunnah. Seperti itu. Termasuk salat jenazah. Takbirnya sunnah, mengangkat tangannya juga sunnah. Mengangkat tangannya sunnah. Nah, untuk salat ini, baik salat fardu atau salat Id, salat jenazah, semuanya hukum mengangkat tangannya adalah sunnah dan mengucapkan takbirnya sunnah. Yang fardu adalah yang pertama, takbir yang pertama. Namun demikian, tetap kita tetap kita berupaya mengucapkan takbir dalam takbir perpindahan, takbir salat Id dan salat jenazah. Tamam. Begitu juga mengangkat tangan, dianjurkan mengangkat tangan pada salat Id, salat jenazah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sunnah, karena sunnah angkat saja tangan. Lebih afdal mengangkat tangan dalam salat Id dan salat jenazah. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Baik. Kemudian yang berikutnya, bagaimana posisi telapak tangan. Nah, ini nih. Ini kan telapak tangan ya. Ini telapak tangan. Di sini ada riwayat dari Ibnu Sa'ad menjelaskan, kana Ibnu Umar yuhibbu an yastaqbila kulla syai'in minhu al-qiblata idza shalla. Artinya Ibnu Umar suka untuk menghadapkan semua anggota tubuhnya saat salat ke arah kiblat. Yani saat beliau salat, semua anggota tubuh beliau ingin hadapkan ke kiblat. Termasuk ibu jari atau jempol. Termasuk ibu jari beliau pun dihadapkan ke kiblat. Coba, bagaimana cara menghadapkan ibu jari ke kiblat? Kalau kita begini, ibu jarinya ngadep ke belakang. Kalau kita begini, ini untuk azan. Kalau kita seperti orang azan, seperti ini atau seperti ini, maka ibu jari kita ke belakang. Makanya para ulama, para ahli fikih dalam mengangkat tangan itu tata caranya adalah menghadapkan seluruh telapak tangan kita menghadap ke arah kiblat. Berarti begini. Posisinya begini, menghadap ke arah kiblat. Tidak dirapatkan dengan sengaja, tidak juga dilebarkan dengan sengaja. Jadi biasa aja apa adanya. Jangan begini. Jangan juga begini. Biasa aja, normal aja. Gimana kalau kita lagi begini, biasa aja, normal aja. Nah, dengan begini maka kelingking sampai jempol menghadap kiblat. Nah, ini caranya. Jadi bukan begini.
bukan begini. Bukan begini. Begini berarti miring. Ya, kalau kita begini berarti dia ngadep serong. Sebaiknya begini. Lurus dia. Lurus gini. Atau enggak ada atau begini. Kalau gini enggak. Apalagi begini, ini perlu dibenahi kalau yang seperti ini. Ya, jadi plus ke depan. Posisinya tidak renggang, tidak juga rapat. Normal aja sebagaimana kita mengangkat tangan biasa. Sudah jelas ya, itu caranya, posisi bentuk tangannya. Seperti itu. Nah, sekarang seberapa tinggi? Nah, ini mungkin penting. Seberapa tinggi tangan ini diangkat? Ya. Nah, ketinggiannya ini ada dua ketinggian yang didapat dari hadis Nabi SAW. Ketinggian yang pertama didapat dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi." Abdullah melihat Abdullah bin Umar, anak dari Umar bin Khattab, beliau melihat Nabi mengangkat kedua tangannya sejajar, ya, sejajar atau sama rata dengan apa? Dengan pundak beliau. Pundak ini. Coba, sejajar yang mana yang sejajar? Ini kan jadi pertanyaan nih. Yang sejajar depannya apa nih? Ujungnya apa punggungnya? Apa jarinya apa punggungnya? Ujung jari, bawah jari atau punggung? Yang mana ini? Begini kah sejajarnya? Atau gini kah? Atau gini? Ini nih. Ini perlu difahami. Ya, yang mana sih? Begini, sejajar segini, atau gini, atau gini? Sejajarnya yang mana ini? Ya, tangan dulu. Tangan yang mana? Semuanya termasuk jari. Berarti gini. Nah, kita lihat aja dulu ya. Nah, dalam riwayat yang kedua, Malik bin Huwairits radhiyallahu anhu, beliau juga melihat. Jadi ada dua nih. Ada Abdullah bin Umar, ada Malik bin Huwairits, sama-sama melihat. Tapi versi Malik bin Huwairits, kata beliau, rafa'a yadayhi fi salatihi hatta yuhadhiya bihima furu'a udhunai. Nabi mengangkat kedua tangannya dalam salat sejajar dengan kedua telinga. Nah, beliau mengatakan Nabi ngangkatnya sampai telinga. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan ngangkatnya sampai pundak. Lantas bagaimana cara mengambil dua hadis ini? Khusus dalam mazhab Syafi'i digabungkan. Jadi dua hadis ini digabungkan oleh Al-Imam Syafi'i. Gimana cara menggabungkan yang satu sejajar dengan pundak, yang satu sejajar dengan gimana nih? Telinga juga telinga atas atau telinga bawah ini? Ya kan? Nah, di madhab Syafi'i itu digabung dua hadis ini. Dalam madhab yang lain diambil salah satunya. Ini hadis semuanya sahih. Ada yang mengambil hanya sampai sejajar pundak saja. Begini. Kita tahu ya, sejajar pundak seperti ini. Dah seperti ini. Kemarin sudah Anda sampaikan, bukan begini. Allahu Akbar. Ini karate kan kemarin. Bukan begini. Allah. Bukan begini. Tolong didekatkan ke pundaknya. Allahu Akbar. Begini. Sekali lagi ya. Ini sun, biar nggak ribet nih. Habis ini jangan berantem ya. Mau begini.
Pokoknya kita cari yang sempurna aja, yang paling dekat dengan hadis Nabi dan sunnah Nabi. Biar jelas, ini kan kita mau ibadah ya. Jadi nggak ngasal. Jadi ada yang pertama begini saja. Boleh nggak dia begini saja? Langsung patokannya ini? Boleh. Sebab ada hadisnya. Dah. Boleh nggak kalau dia langsung patokannya telinga saja seperti ini? Seperti ini, setinggi ini misalnya. Boleh nggak? Boleh. Boleh, nggak ada masalah. Sekarang kita lihat bagaimana tata cara penggabungan dua hadis ini. Kalau ingin digabungkan, begini caranya. Menurut Imam Nawawi rahimahullah, dan ini penggabungan ini, yakni menjadi patokan agar tidak berlebihan. Kita lihat sini, ya. Dalam mazhab Syafi'i kata Imam An-Nawawi, mengangkat tangan hingga ujung-ujung jari sejajar dengan daun telinga bagian atas. Nih, berarti yang ini ke sini. Nih, sejajar ya. Gini. Ini menggabungkan nih ceritanya ke atas. Oke, sejajar sini. Setelah itu ibu jari berarti di sini. Ibu jari di, nggak usah ditempel ya. Kita lagi bicara sejajar, bukan menempel. Nggak ada yang menempel di sini. Sejajar. Berarti gini. Naik. Kalau tadi kan gini. Naik dikit nih gini. Sejajar sini kurang lebih aja lah. Nggak harus sama begini sih. Iya ribet. Nggak begini tempel-tempel gini nggak ada gitu. Ya begini lagi. Ya. Ini biar jelas ini maksudnya. Jadi pertama tidak ada tempel menempel. Yang kedua nggak harus diukur pakai meteran, pas, nggak. Ribet nanti. Jadi kira-kira aja atas sejajar dengan jari atas. Ini juga otomatis nih kesini nih otomatis. Ini kan tangan kita, ya nggak usah diginiin, nggak usah diginiin nih, nggak usah diginiin, nggak usah, biasa aja. Beneran ini serius ya, biasa aja. Jadi biasa aja begini. Tidak ada tuntunan harus ditempel-tempel, harus di begini-gini. Nggak ada, santai aja. Kalau ada akan ada hadisnya. Tapi nggak ada. Nabi cuman ngangkat tangan. Tangannya ini tangan semuanya nih. Sampai sini tangan. Nggak ada penjelasan nanti jempolnya kemana. Paling yang ada penjelasan dari Ibnu Sa'ad, jempolnya menghadap, ya itu aja tadi. Itu pun dari sahabat. Jempol menghadap kiblat maksudnya adalah supaya ini semua telapak menghadap kiblat. Maksudnya jempolnya jangan diginiin. Jempolnya jangan ditaruh belakang kiblat, sejajar dengan yang. Nah, jadi silakan digabungkan, yaitu kalau mau penggabungan tadi bagian atas sejajar dengan daun telinga atas. Yang ini apa namanya ini? Jempol otomatis dia sejajar dengan telinga bawah. Otomatis saja. Sekali lagi jangan ditempel-tempelin. Otomatis saja. Dan telapak tangan, yakni pundak ini nih apa nah? Ini maksudnya. Bagian bawahnya ini. Ini bukan telapak tangan, apa namanya? Punggung. Punggungnya sejajar dengan kurang lebih juga ini. Ya. Jadi kan ada orang yang jarinya panjang, pendek tergantung ya. Intinya nanti posisinya yang atas kurang lebih sejajar dengan bagian atas, nggak harus yang sini nih. Iya, nggak harus yang sini, santai aja sini. Yang penting bagian dari lubang ke atas gitu. Jempolnya dari lubang ke bawah. Terus punggungnya kurang lebih dengan, ya udah itu mazhab Syafi'i itu begitu. Bukan begini. Ini offset. Ya, jadi paham ya? Jadi setinggi-tingginya ya seperti ini, setinggi-tingginya. Setinggi-tingginya gimana? Ya, setinggi-tingginya ini nih kurang lebih kuping atas. Kalau yang kuping atas itu jempol, itu udah lewat kepala itu. Nah, itu perlu dibenahi. Ya. Jadi kalau mau ngajarin cucu, bapak-bapak ngajarin cucu-cucu di rumah, ngajarin anak-anak, coba suruh takbir. Karena terkadang gini Pak, saya juga punya anak sama. Anak kita kan sekolah ya.
Dia dapat dari sekolah kan? Belum tentu Pak, di sekolah tuh gurunya paham banget masalah ini. Belum tentu. Ya, belum tentu. Jadi boleh Bapak sesekali cek. Sesekali dicek aja, nggak apa-apa. Dicek. Tadi saya sampaikan, kalau dia si anak pulang ke rumah, dia begini, nggak apa-apa. Kalau dia begini, kurang lebih nggak apa-apa. Tapi kalau dia begini, perbaiki segera. Begini, perbaiki. Perbaiki nih, gini nak, gitu. Atau dia begini, perbaiki. Nanti ke bawah soalnya. Ke bawah semakin besar terus ke bawah. Ya, jadi bisa dicek posisinya. Sekali lagi, tenang aja, maksudnya apa? Santai, tidak tegang, tidak perlu repot. Yang penting kurang lebih mana tadi? Pundak atau telinga atas, gitu aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Tidak dilebarkan, tidak juga dirapatkan. Jelas ya? Mudah ya, tidak ada yang sulit di sini. Yang terakhir, inilah jawaban penting kita fahami. Kita akan bisa jawab pertanyaan yang terakhir kalau kita faham mana sunnah, mana wajib. Kita lihat ya, pertanyaan begini. Bagaimana cara takbiratul ihram saat mendapati imam sudah ruku? Imam udah ruku. Kalau imam ruku, kita mau masuk sholat. Tadi kita sudah paham. Yang wajib untuk memasuki sholat apa yang harus dilakukan? Yang wajib mengucapkan, itu yang wajib, betul? Takbiratul ihram, itu yang wajib. Mengangkat tangan wajib gak? Mengangkat tangan wajib gak? Enggak wajib mengangkat tangan. Tapi yang wajib adalah takbiratul ihram. Nah, khusus sekali lagi, khusus saat imam sudah ruku', ini khusus nih. Maka kita boleh melakukan dua hal. Khusus lagi sedang ruku'. Bagaimana cara yang pertama? Ketika imam ruku', kita masuk, kita boleh lakukan yang pertama takbiratul ihram dengan berdiri. Jadi saya berdiri dulu. Jadi mengambil rukun qiyam, mengambil rukun berdiri, kemudian takbir Allahu Akbar. Selesai, saya masuk dengan takbir dan saya ambil rukun berdiri sekejap, kemudian saya takbir lagi, takbir yang kedua takbir intiqal, takbir pindah untuk ruku. Ini cara yang pertama. Ini cara yang paling sempurna. Kalau imamnya kalau baru ruku bisa seperti itu. Imam baru saja ruku, kita langsung masuk. Silakan berdiri dulu, Allahu Akbar. Kemudian yang kedua Allahu Akbar. Gak usah nunggu ruku, gak usah nunggu imam i'tidal lagi. Itu rugi. Ya, kadang orang gak ngerti. Kalau sudah ruku, dia nungguin sampai berdiri lagi. Ternyata gak berdiri-berdiri, tahiyat akhir. Akhirnya dia sholat sendiri. Ya, jadi kasihan. Kalau nggak ngerti kasihan. Jadi masuk aja udah, masuk Allahu Akbar, kemudian ruku Allahu Akbar. 2 kali takbir. Ini cara yang pertama. 2 kali takbir dengan berdiri dulu baru ruku. Cara yang pertama. Cara yang kedua, dan ini sah, tidak ada masalah. Cara yang kedua adalah langsung takbir, kita takbir Allahu Akbar. Takbir ini namanya takbir ihram juga, disebut takbir masuk, takbir ihram. Tapi ketika kita takbir, kita langsung ambil posisi ruku. Kita tidak mengambil posisi qiyam. Tidak mengambil posisi berdiri. Kenapa? Alasannya kenapa? Karena ini berlaku hanya karena ada imam. Kalau nggak ada imam, langsung ruku begini nggak boleh ini. Ini karena imam lagi ruku,
maka kita boleh saat itu untuk langsung ruku mengikuti imam. Dan cukup dengan satu kali takbir langsung ruku. Jadi gini, saya masuk ya, masuk jalan langsung Allahu Akbar. Langsung Allahu Akbar saya tuh langsung untuk ruku. Ngerti ya? Allahu Akbarnya langsung untuk ruku. Allahu Akbar. Jadi saya nggak ada berdiri lagi. Satu kali langsung Allahu Akbar. Masuk langsung Allahu Akbar. Ruku langsung. Nah, takbir saya ini bukan takbir intiqal. Ini salah tulis nih ya. Ya, itu bukan takbir intiqal, maaf. Itu adalah takbir ihram. Takbir ihram yaitu takbir masuk untuk ihram. Justru takbir intiqalnya nggak dibaca. Ngerti ya? Justru takbir perpindahan nggak dibaca di sini. Yang dibaca hanya takbir yang wajib. Yang mana tadi yang wajib? Iya, begitu. Jadi ketika saya langsung ruku, berarti saya membaca takbir yang ihram saja yang wajib. Takbir sunnahnya, takbir perpindahan kepada ruku saya tidak baca, begitu. Nah, ini hukumnya boleh seperti itu. Jika memang waktunya sempit. Jelas ya? Jelas ya? Nah, sekarang tambahan. Bagaimana kita dianggap dapat satu rakaat? Pas kita ruku, ya, pas kita ruku, bagaimana kita dianggap dapat satu rakaat? Apa syaratnya? Ruku sempurna, dan karena kadang kita ruku imam sami Allah liman. Ya, patokannya adalah rukunya sempurna ditambah satu bacaan dengan tenang, maka dianggap sah. Jadi Allahu Akbar, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, sami Allah liman hamidah. Pas, dapat satu rakaat. Dapat satu rakaat. Bisa dipahami ya? Nah, seperti itu kurang lebih tata cara apabila masbuk dan imam ruku'. Nah, wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Silakan. Nah, silakan Pak. Waalaikumsalam. Hah? Oh, baik. Ketika dia langsung ruku, maka dia tidak berdiri, dia tidak baca Al-Fatihah. Sah atau tidak? Sah, tidak masalah. Karena ada hadis, Pak, man adrakal imam ketika ruku faqad adrakar rakaah. Barang siapa yang mendapati imam saat ruku, maka dia telah dianggap satu rakaat. Maka Al-Fatihah dia ditanggung oleh imam yang sudah dibaca. Namanya juga jamaah, Pak. Ini kemudahan bagi jamaah. Sekali lagi ya, ini berlaku hanya bagi makmum yang masbuk. Kalau nggak masbuk, kalau imam masih berdiri, nggak boleh begini. Ini hanya berlaku ketika imam sudah ruku. Dia tidak baca Al-Fatihah, tidak apa-apa di sini, sebab dia makmum dan sudah diwakili oleh imam. Tidak apa-apa. Kau udah azan itu. Jangan gini kali ya, Pak ya. Turunin dikit, Pak. Coba, Pak. Allahu Akbar. Ya gini nih ya. Jangan gini. Tinggian. Allahu Akbar. Nah. Takbir perpindahan bagi imam itu harus atau? Takbir perpindahan bagi imam. Ya, takbir perpindahan bagi imam yang jadi imam wajib sebab sebagai penanda yang di belakang. Seandainya imam uzur karena suaranya lemah, bisa digantikan dengan yang di belakang tuh, Bilal. Allahu Akbar, yang gitu. Boleh. Ya, supaya suaranya kedengaran ke belakang. Ya karena imam sebagai tanda, kalau imam enggak pakai takbir intiqal perpindahan, orang bingung. Naam. Barakallahu fikum. Sudah ada pertanyaan lagi? Baik,
Demikian insyaallah minggu depan kita akan berbicara tentang syarat berdiri. Ya, syarat sah salat dengan berdiri kita jelaskan siapa yang boleh duduk dan kalau duduk bagaimana, apakah langsung duduk atau boleh bersandar dulu atau miring dulu, pokoknya besok dibahas. Intinya nggak bisa langsung duduk. Ketika sholat nggak boleh langsung duduk, harus dicek dulu, ada diceknya dulu nanti. Insya Allah. Baik, yang benar dari Allah, yang salah dari ana mohon maaf. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.